Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Eka Ramadan, NIM A11 2023 14997. Di sini saya akan mempresentasikan ini proyek sederhana tentang poliklinik. Jadi poliklinik di sini ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Bengal Coding. Kemudian aplikasi ini menjadi modul untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Dan ini kita akan menjelaskan demo aplikasi secara menyeluruh, secara sederhana, dan kita menjelaskan untuk controller yang kita pakai, model, dan relasi database yang ada di aplikasi ini. Oke, kita selanjutnya adalah masuk ke pasien, karena kita akan menjelaskan mengenai manajemen periksa pasien. Nah, di sini ini adalah untuk tampilan menu pasien. Ini adalah untuk pendaftaran poli. Jadi di sini pasien itu sendiri itu melakukan pendaftaran poli. Pasien dapat memilih poli, memilih jadwal periksa, dan mengisi keluhan. Keluhannya adalah sakit hati. Oke, kita daftar poli. Ketika kita mendaftar poli, ini ada proses untuk mengirimkan data kepada periksa pasien pada menu dokter. Selanjutnya kita masuk ke menu dokter. Untuk menu dokter ini kita langsung masuk ke manajemen periksa pasien yang tadi ya. Ini manajemen periksa pasien. Di sini dokter itu membuka untuk menu periksa pasien. Setelah itu ini menampilkan data pasien. Dokter dapat memilih pasien. Kita memilih pasien untuk yang nomor 9. Nah, di sini dokter itu melakukan pemilihan obat. Ini kita pilih obatnya. Ini kita memasukkan catatan. Keluhannya sakit hati. Obatnya minum Nutrisari. Contohnya. Nah, sebelum proses ini lanjut untuk menyimpan, di sini itu ada controller untuk mengecek stok. Nah, jadi controllernya di sini itu berfungsi untuk mengecek stok, apakah ada stok untuk obat yang dipilih. Dikarenakan untuk stoknya ini tidak cukup jika hanya dari tampilan. Jika kita perlu controller. Ini kita simpan. Nah, ketika proses ini berhasil, berarti stoknya sudah berkurang ya. Ini kita contoh saja obat. Tadi kan stoknya 100, ini sekarang jadi 99. Selanjutnya adalah kita masuk ke menu manajemen pasien. Di sini itu menunya cukup sederhana. Ini hanya digunakan untuk menampilkan riwayat periksa pasien. Jadi si dokter ini dapat melakukan untuk melihat kembali pasien atau riwayat pasien yang telah diperiksa. Ini kita untuk menampilkan detail riwayatnya. Ini adalah total, ini dan total pemeriksaan. Selanjutnya kita langsung masuk ke manajemen obat aja ya. Untuk manajemen obat kita masuk di menu super admin. Nah, fitur ini tuh digunakan oleh super admin untuk mengelola stok obat yang ada pada sistem ini. Prosesnya sederhana. Dikarenakan ini, karena obat itu ada di di tabel obat. Di sini kita tidak perlu membuat tabel baru dikarenakan proses sederhana.
Di sini kita dapat menambah, mengurang, atau mengecek stok. Ini untuk tambah, ini untuk berkurangnya. Oke. Nah, di sini kita ada validasi untuk stok aman, menipis ataupun habis. Jadi logika yang saya pakai di sini itu di tabelnya obat sendiri itu ada namanya stok minimum. Nah, stok minimum itu sendiri Stok minimum itu sendiri jika kurang dari sama dengan stok minimum yang telah diset, itu artinya stoknya menipis. Ini kita beri contoh, kita lihat di database. Ini untuk stok minimumnya ada di 10. Kita ini bikin jumlahnya 10, berarti kita kurangin 90, dikurangin 89. Nah, ini stok menipis. Jika sama dengan 0, ini artinya stok habis. Nah, habis. Ini tambah stok menipis. Jika di atas stok minimum, misal 11, ini stoknya aman. Nah, ini sudah cukup untuk manajemen obatnya. Kita akan menjelaskan sedikit untuk modelnya. Di sini kita menggunakan 7 model utama. Ini ada model daftar poli, ini untuk kolom-kolomnya. Kemudian ini untuk function-functionnya. Ini relasi. Jadi function relasi ini artinya satu data pendaftaran poli dimiliki oleh satu pasien dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke ini. Ini adalah tabel detail periksa. Ini adalah tabel jadwal periksa. Ini untuk yang tadi itu kita menambahkan dua ini dikarenakan prosesnya yang cukup sederhana, hanya menambah, mengurang. Di sini itu kita untuk ini status stok obatnya. Jika 0, maka statusnya habis. Ini selain itu di atas itu aman. Ini adalah untuk tabel periksa. Ini tabel poli dan ini tabel user. Untuk controllernya kita menggunakan ada beberapa controller dari dokter, obat controller, pasien, dan poli. Ini sesuai yang ada pada view tadi. Ini untuk mengatur aja ya controller ini. Di sini untuk view-nya kita langsung bahas ke yang view terakhir aja. Nah, untuk view yang terakhir kita ini hanya merubah sedikit saja. Ini untuk perubahannya yang terakhir itu untuk ini untuk stok minimum. Ini untuk perubahan sederhana aja. Ini perubahan sederhana. Sudah gitu aja. Ini untuk perubahan route-nya, untuk perubahan arah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi sederhana ini. Jadi gini, langsung pada intinya aja. Kenapa alurnya dibuat seperti ini? Nah, alur kode dibuat mengikuti ini contohnya kita mempunyai poliklinik sederhana ya. Pasien melakukan pendaftaran poli, dokter melakukan pemeriksaan, dokter memilih obat, dan sistem menyimpan hasil pemeriksaan. Nah, kemudian sistem mengurangi stok secara otomatis. Validasi stok diletakkan di controller agar data tetap aman. Karena dari tampilan aja itu kurang cukup. Nah, ini stok obat disimpan langsung di dalam tabel obat karena prosesnya cukup sederhana, menambah, mengurang, dan melihat stok saja. Nah, selanjutnya pada proses pemeriksaan
kita itu melibatkan transaksi langsung di database. Jadi itu fungsinya agar data penyimpanan saat kita melakukan pemeriksaan detail obat, terus stok itu tuh menjadi satu kesatuan. Dalam arti jika salah satu proses gagal, maka yang lain ikut gagal agar tetap aman dan konsisten. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.